Hore, saya nemu Injil yang asli. Shalom, saudaraku. Saat ini saya ingin mengungkap satu fakta yang beredar. Baik, ada satu kelompok orang, kalau boleh saya sebut, orang-orang pembenci Kristen. Mereka meniupkan satu berita bahwa Injil yang dipegang, yang dibaca, dipelajari orang Kristen selama ini adalah palsu, bukan asli. Baik, nah fakta itu yang saya ingin ungkap. Dari yang saya pelajari, baik lewat medsos maupun pertemuan-pertemuan saya langsung dengan beberapa kenalan yang masuk golongan tadi saya bilang pembenci Kristen. Setidaknya ada 3 alasan. Kenapa Injil orang Kristen dibilang palsu? Pertama, sejak munculnya film Da Vinci Code, dikatakan bahwa Injil yang asli itu Injil Yudas. Dalam film Da Vinci Code kan ada ditemukan satu Injil baru, namanya Injil Yudas. Nah, bukunya laku keras itu, ditulis The Lost Gospel. Jadi Injil Yudas itu dianggap Injil yang selama ini hilang, dan kemudian diambil kesimpulan Injil ini yang asli, Injilnya orang Kristen palsu. Oke, nanti saya akan bahas masalah ini Langsung saja. Yang kedua, pembenci Kristen berkata Injil yang asli itu Injil Barnabas. Dan yang ketiga, Injil yang asli itu berbahasa Yunani. Injilnya orang Kristen bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Inggris itu palsu. Baik, fakta ini yang ingin saya ungkap, saudaraku. Injil yang selama ini digunakan oleh orang Kristen adalah Injil Matius, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini yang disebut Injil hasil kanonisasi. Jadi ahli-ahli Alkitab itu mengkanon, mengumpulkan tulisan-tulisan yang message-nya sama, beritanya sama, ditulis pada tahun-tahun yang hampir bersamaan. Dan disimpulkan 4 Injil ini yang masuk. Baik, Injil ini ditulis kira-kira tahun 40 sampai 70 Masehi sejak kelahiran Yesus. Baik, Yesus lahir kira-kira tahun 0 sampai mati kira-kira tahun 35 Masehi. Anggap ini yang benar. Tahun Masehi kan diambil dari kelahiran Yesus. Jadi anggap Yesus lahir tahun 0, meskipun ini plus minus Kemudian anggap tahun 35 Masehi, murid-murid ini menulis kira-kira tahun 40 lebih kurang 40 sampai 70 Masehi. Jadi beberapa tahun setelah Yesus mati, terjadi penganiayaan dengan sembunyi-sembunyi, dengan takut-takut. Murid-murid ini menulis berita tentang Yesus. Matius dan Yohanes adalah murid Yesus langsung. Anggap ini level 1. Ring 1, orang-orang yang dekat dengan Yesus, kumpul masa Yesus hidup. Markus dan Lukas ini murid dari Petrus, murid Yesus, dan Paulus. Jadi anggap mereka itu level 2. Ring 2. Jadi hanya sejauh itu Yang cucunya, yang muridnya, murid itu sudah nggak dianggap penulis Injil. Sampai di sini biar clear dulu. Injil yang dipakai orang Kristen adalah ini. Lalu Injil Yudas apa?
sebetulnya nggak lama setelah film Dan Brown itu Da Vinci Code beredar, lantas katanya hoax-nya tuh banyak orang Kristen baik di Indonesia maupun di luar negeri, ribuan orang Kristen meninggalkan iman katanya ya karena film ini muncul. Tapi sebetulnya nggak lama lah, ya, dalam hitungan hari atau minggu, ahli-ahli Alkitab, ya ahli-ahli Kristen mengungkap tulisan-tulisan yang sifatnya bantahan dari ini. Nggak benar. Ternyata dari penyelidikan, Injil Yudas ini ditulis tahun kira-kira 350 Masehi. Oh, dari penulisannya aja jauh ya. Injil kanonisasi itu 40-70 Masehi. Injil Yudas itu ditulis tahun 350 Masehi. Dari mana? Tahu. Tentunya dari bahan-bahan kertasnya, tintanya, dan yang saya mau soroti dari bahasanya, kontennya. Saya mau tunjukkan satu ayat saja dari Injil Yudas. Yesus berkata nih kepada Yudas, "Angkatlah pandanganmu dan lihatlah awan itu, serta cahaya yang ada di dalamnya, maupun bintang-bintang yang mengelilinginya. Bintang yang mengarahkan jalan itu adalah bintangmu." Yudas mengangkat pandangan matanya dan melihat awan bercahaya cemerlang, dan dia masuk ke dalamnya. Saudaraku, dalam Injil Yudas, ya ditulis seolah-olah Yesus itu ahli astronomi atau astrologi ya, mengacu dari bintang-bintang, dan itu sama sekali tidak pernah tertulis di Injil hasil kanonisasi. Nggak ada Yesus bicara tentang bintang-bintang ya. Satu itu, bahasanya beda sekali. Yesus jadi ahli bintang. Yang kedua, dalam Injil Yudas menunjukkan bahwa Yudas itu sepertinya seorang pahlawan. Kalau dalam Injil kanonisasi kan Yudas itu pengkhianat. Gara-gara Yudas, Yesus disalibkan. Tapi dalam Injil Yudas seolah-olah, kalau bukan karena Yudas, Yesus tidak melaksanakan misinya. Jadi, secara tahun penulisan beda, bahannya beda, kontennya beda, ya, dan kayaknya maksudnya beda. Injil kanonisasi menunjukkan pengkhianatan Yudas yang akhirnya menyalibkan Yesus. Injil Yudas menunjukkan Yudas sang pahlawan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, saudaraku semua ketemu pembenci Kristen dan mengatakan Injil Yudas yang asli, saya tunjukkan saat ini ya, tetot, salah. Oke? Nah, bagaimana dengan Injil Barnabas? Injil Barnabas muncul tulisannya ya. Kemudian ahli-ahli Alkitab juga menyelidiki, ternyata Injil Barnabas ini ditulis kira-kira tahun 1500 Masehi. Oh, barusan aja. Dari bahasanya, dari gaya penulisannya, oh ini ternyata ditulis di Turki. Jelas beda ya. Injil kanonisasi ditulis di Israel oleh orang Yahudi. Ini ditulis oleh orang Turki. Dan dari konten isinya menunjukkan seolah-olah Injil Barnabas ini mendukung satu kitab, satu agama yang saya nggak sebutkan ya, yang muncul di tahun 600 sampai 800 Masehi. Di kitab itu dituliskan Yesus tidak disalibkan, diganti sama muridnya. Nah, sama Injil Barnabas juga beritanya begitu. Ya, jelas beda sekali dengan Injil hasil kanonisasi. Jadi, saudaraku, kalau ada pembenci Kristen yang berkata yang asli Injil Barnabas, saya sudah tunjukkan saat ini, tetot, salah. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Injil yang asli itu berbahasa Yunani. Kalau ini yang benar, hore! Saya senang karena saya menemukan Injil berbahasa Yunani. Berarti ini Injil yang asli. Tapi saya mau tunjukkan, saudaraku semua, apa konten di Injil berbahasa Yunani. Saya mau tunjukkan satu ayat saja ya. Misalnya dari Yohanes 1 ayat 1. Karena ini sudah ketemu palsu, saya hapus saja ya. Ya, ditulis di Injil berbahasa Yunani, Yohanes 1 ayat 1. NRC. Ya, ini saya harus pelan-pelan karena sambil membaca ya. Dalam bahasa Yunani kan tulisannya begini. Alpha
Rho, ya, X, E-nya begini. Jadi RC. Mulanya, pemula, NRC, N ke Logos. Pada mulanya itu firman. Kai. Aduh, saya harus zoom ya. Mata saya nggak kelihatan. Kecil sekali. Oke. Di zoom. Kai de Logos, N pros. Dalam bahasa Yunani, Pi Rho O Sigma. Iya. Ton Theos. Ya. Theta E O. Oke, mana tadi? Sorry. Kai Theos and the Logos. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kai de Logos en pros ton Theos. Kai Theos en de Logos, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku bisa bandingkan dengan Injil berbahasa Indonesia yang saudaraku punya. Bisa juga dari Google buka ya. Bandingkan, sama nggak? Sama kok. Jadi kesimpulan Injil yang dipegang orang Kristen tidak pernah dipalsukan, hanya apa? Diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Bahkan ada berbahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahkan bahasa Arab dan sebagainya ya. Hanya diterjemahkan. Jadi saudaraku, kalau ketemu pembenci-pembenci Kristen yang berkata Injil palsu, tidak benar. Saudaraku bisa jelaskan ya. Injil asli benar berbahasa Yunani diterjemahkan ke berbagai bahasa. Oke? Shalom.